ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Alhamdulillah masih puasa. Ada yang nggak sahur? Alhamdulillah sahur semuanya ya. Nah, selanjutnya di sini siapa ketua kelasnya? Iya, kamu tolong dipimpin doa dulu ya, Nak. Amin. Nah, selanjutnya masalah kehadiran ketua kelas. Hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Bagus, berarti siswa-siswi kelas ini semangat dan tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras, yang mana tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu dapat memahami teorema Pythagoras dengan baik dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku dan menyimpulkan hubungan dari sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Dan juga Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan juga masalah yang Ibu berikan melalui LKPD nantinya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi dan tanya jawab. Nanti Ibu bakalan bagi kelompoknya. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai teorema Pythagoras, yang mana teorema Pythagoras ini berfokus kepada jenis segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Sebelumnya pasti anak-anak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya segitiga. Ya, jenis segitiga ini banyak macamnya, seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga lancip, dan juga segitiga siku-siku. Nah, khusus pada materi Pythagoras ini hanya berfokus kepada segitiga siku-siku, yang mana sudutnya berapa sudutnya, Nak? Iya, 90 derajat. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini menjelaskan mengenai hubungan panjang sisi-sisi yang ada pada segitiga, ya segitiga siku-siku. Nah, bunyi dari teorema Pythagoras itu sendiri adalah pada segitiga siku-siku, sisi kuadrat terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, langsung saja kita jelaskan dengan segitiga siku-siku. Yang pertama, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-siku ini kita beri nama segitiga A, B, C. Dan sisinya kita beri nama sisi A, sisi B, sisi C. Nah, sisi A adalah sisi alas. Ini adalah sisi alasnya. Kemudian ini adalah sisi miring. Dan ini adalah sisi tegak. Nah, bunyi dari teorema Pythagoras tadi adalah pada segitiga siku-siku, sisi kuadrat terpanjang sama dengan jumlah sisi kuadrat penyikunya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku karena memiliki sudut 90 derajat. Dan pada segitiga siku-siku ini sisi terpanjang terletak di mana? Iya, di mana, Nak? Iya, di C kan? Berarti sisi C adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, tadi dalam bunyi teorema Pythagoras adalah sisi terpanjang, itu sisi C kuadrat, itu sama dengan sisi B kuadrat ditambah sisi A kuadrat. Itu sisi B kuadrat ditambah sisi A kuadrat. Nah,
Jika kita ingin mencari panjang dari sisi B, kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan, yaitu jika kita ingin mencari sisi B, maka B kuadrat sama dengan sisi terpanjang dikurang dengan sisi alas. Itu sisi C kuadrat dikurang A kuadrat. Begitu pula dengan sisi alas jika kita ingin mencari sisi alasnya, yaitu A kuadrat sama dengan sisi terpanjang kuadrat dikurang sisi tegaknya. C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari Pythagoras. Itulah hubungan sisi-sisi atau panjang sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah sisi miring, sisi alas, dan sisi tegaknya. Jadi, untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, otomatis kedua sisinya harus diketahui. Misalnya, kita ingin mencari sisi yang tegak atau sisi D, maka sisi C dan A harus diketahui. Begitu pula sebaliknya, jika sisi C yang ditanyakan, maka sisi A dan sisi B harus diketahui. Itulah yang Ibu jelaskan secara singkat. Diharapkan kepada anak-anak Ibu dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan dalam bentuk LKPD. Nanti selanjutnya Ibu bagi kelompoknya ya. Baiklah, selanjutnya pembagian kelompoknya teman sebangku atau teman belakangnya aja yang terdiri dari 3-4 orang. Ibu mulai ini dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 kelompok. Nah, selanjutnya ketua kelas silakan bagikan LKPD-nya. Nah, udah dibagikan? Silakan anak-anak Ibu buka dan baca petunjuk dari LKPD dan isi seperti nama kelompok dan anggota kelompoknya. Misalnya kelompok 1, siapa aja anggotanya? Jangan lupa. Dan kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Jika ada yang masih bingung atau masih ragu, silakan tanyakan ke Ibu, dan Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu aktif dalam berdiskusi dan tidak ada yang diam-diam. Kalau misalnya masih bingung atau belum paham apa yang diminta di LKPD, silakan tanyakan ke Ibu. Baiklah, inilah halaman LKPD-nya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum anak-anak Ibu memulai mengerjakan LKPD ini, silakan baca petunjuknya. Yang pertama yaitu berdoa sebelum menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian, tidak tulis identitas di halaman cover LKPD, serta diskusikan dan selesaikan soal yang ada di lembar LKPD, dan tuliskan hasil diskusi pada LKPD. Kemudian langkah 1 yaitu ada kerja kelompok. Di situ ada titik-titik, anak-anak Ibu bisa mengisinya dengan nama kelompok dan kelompok berapa. Misalnya kelompok 1, isi kelompok 1 dan isi nama anggota kelompok yang sudah Ibu kasih, yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian masalah yang ada di LKPD yaitu sebuah kapal nelayan bertolak dari pelabuhan untuk menangkap gerombolan ikan tuna yang biasanya berkumpul di suatu titik di lepas pantai. Agar dapat menangkap ikan lebih banyak, kapal nelayan tidak langsung menuju tempat tersebut, melainkan berlayar melewati jalur baru yakni 12 km ke barat, kemudian 35 ke selatan. Berapa selisih jarak yang ditempuh kapal dengan menggunakan jalur baru
dengan jarak yang ditempuh jika melewati garis lurus. Nah, di situ ada menanya, tahukah kalian berapa jarak dari pelabuhan ke pantai gerombolan ikan tuna jika melewati garis lurus? Ayo berpikir anak-anak ibu. Kemudian langkah kedua yaitu ada mengamati. Ilustrasi dari soal dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ibu sudah ilustrasikan gambar mata angin dan juga ilustrasi dari soal, yang mana posisi-posisi pelabuhan, kapal, dan posisi segerombolan ikan. Dan sudah dapat dibentuk segitiga siku-siku, seperti yang gambar pada LKPD. Kemudian mengumpulkan informasi. Silakan anak-anak ibu baca dan isi yang ada di LKPD. Dan selanjutnya langkah ketiga menalar, yaitu penyelesaian, mencari jarak jalur sebenarnya. Di situ udah ada rumus, jadi diharapkan kepada anak ibu tinggal mengisi dan menjawab soal-soal, menjawab penyelesaiannya. Kemudian hitung selisih jarak jalur baru dan jarak sebenarnya. Isi titik-titik yang ada di LKPD. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, sehingga anak-anak ibu nanti silakan beri kesimpulan dan persentase ke depan terhadap hasil dari diskusi kelompoknya. Kerjakan LKPD ini selama 20-30 menit. Baiklah, ini yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi, yaitu kelompok 7 ya. Ya, kelompok 7 sudah menjawab pertanyaan dan sudah mendiskusikan jawaban dari LKPD. Yang pertama, ini adalah yang harus kita ketahui adalah arah mata angin agar kita bisa menjawab 7 soal. Penyelesaiannya seperti ini. Kelompok 7 sudah bisa mengilustrasikannya dengan bentuk segitiga siku-siku dan menjawab pertanyaannya, yaitu diketahui sisi alasnya 35 dan sisi tegaknya adalah 12. Yang jadi pertanyaan adalah, jika ditarik garis lurus, berapa jarak ini dan berapa selisih dari jalur baru dan jalur sebenarnya. Ini jalur sebenarnya dan ini adalah jalur baru. Nah, kita fokus. Kelompok 7 sudah bisa mencari panjang dari jarak sebenarnya, itu dengan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. C kuadrat sisi yang ini kita cari, kita masukkan nilainya 12, nilai B kuadratnya 12 tambah 35 kuadrat, yaitu 144 tambah 1225. Nah, jadi didapatkan C kuadratnya 1369 dan akarnya adalah 37. Nah, pertanyaan yang di LKPD adalah, berapa selisih dari jalur baru dan jalur sebenarnya jika ditarik garis lurus? Kita dapatkan kalau melalui jalur baru kita jumlahkan yang 12 ditambah dengan yang 35. Jadi melalui jalur baru yaitu 47 dan juga dengan jalur sebenarnya yaitu 37. Ini 47. Jadi selisihnya adalah 47 dikurang 37 yaitu 10. Jadi benar ya. Benar. Kelompok 7, beri tepuk tangan kepada kelompok 7. Baiklah, sampai sini pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
diharapkan anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah segitiga siku-siku sangat memberikan pengaruh besar dalam rumus Pitagoras, atau rumus Pitagoras ini sangat berfokus kepada segitiga siku-siku, dan hubungan dari segitiga siku-siku sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, itu dapat ditarik juga sebagai kesimpulan. Nah, untuk pekerjaan rumah Ibu akan berikan kepada ketua kelas, dan diharapkan kepada ketua kelas memberikannya kepada teman-teman yang lain dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.